Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Kali ini akan meramalkan tentang fokus. Apa yang akan kamu minat, apa yang kamu inginkan. Sebenarnya apa sih yang kamu terlintas di dalam pikiran kamu saat ini untuk sepanjang di tahun 2022? Kita akan melihat bagaimana apakah fokus kamu, harapan kamu, keinginan kamu bisa tercapai nggak? Dan bagaimana cara penanggulangan, cara mengatasinya, bagaimana apa yang bakal kamu dapatkan gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana sih apa yang bakal terjadi dan apakah yang perlu diatasi, apakah memang benar-benar bisa diharapkan di tahun 2022 atau memang malah sebaliknya atau tidak mendapat sebuah dukungan ya. Di sini kita akan mulai, tapi sebelum itu teman-teman saya akan mengajak Anda untuk jangan lupa untuk like, share dan komen serta subscribe seperti biasanya ya. Oke, teman-teman di sini eh, nanti di sini saya akan memulai, tapi sebelum itu ya Anda lebih rileks, santai ya. Kita akan melihat ya. Di sini hanya terpampang ada 8 kartu, tapi yang dilihat hanya 4 kartu yang di bagian atas ya. Karena di bagian atas itu adalah fokus. Apa yang terlintas di dalam hati pikiran kamu, sebenarnya apa yang kamu inginkan ya sepanjang di tahun 2022. Dan yang di bagian bawah itu adalah cara menanggulangi, cara mengatasi ya untuk dari apa yang kamu fokuskan gitu ya. Oke, teman-teman di sini kita akan langsung saja ya tanpa berbicara lebih panjang ya. Di sini kita dimulai dari pojok kiri. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat ya. Nah, jadi di atas sama saja dengan yang di bawah ya. Berarti 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke teman-teman, ya mungkin di sini rasa penasaran yang tinggi ya ada sama pemikiran Anda, fokusnya bagaimana ya. Karena di sini kan orang masih begitu banyak ya. Harapan apa sih yang sebenarnya inginkan ya. Jadi di sini kita hanya bisa melihat 4 kartu dan tidak bisa lebih dari 4 kartu saja ya teman-teman ya. Jadi memang kartu taruh saya banyak, tapi itu semua harus berhubungan dengan jalurnya ya. Jadi kita akan melihat kartunya dipakai untuk di mana dan kita akan bisa menyambungkan kartu dengan kartu yang lain ya. Oke teman-teman, kita akan memberikan waktu 5 detik seperti biasanya. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempause video seperti ala kadarnya untuk memilih kartu yang Anda inginkan ya. Kiranya ya Anda bisa memikirkan atau bisa lebih untuk memilih yang terbaik dari keempat kartu ini untuk apa yang Anda fokuskan saat ini. Sebenarnya apa yang kamu inginkan di tahun 2022 ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman, kita akan mulai dengan kartu yang pertama di sini ya. Kita akan mulai mengambil 2 kartu. 1, 2. Oke, kita akan mulai mengambil cara mengatasinya ya. Oke. Ini kamu yang memilih kartu pertama, ada bentuk sebuah pesan dan ada bentuk pihak orang ketiga ya. Nah, ini pesannya ini mengatakan bahwa dalam fokus apa yang dan terlintas dalam pikiran kamu ini, pesannya saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati pikiran kamu, tapi di sini yang kamu memilih kartu pertama bertindak lebih pastinya jangan bertindak sembrono ataupun ceroboh ya. Karena pesan alam semesta mengatakan bahwa ada terjadinya sebuah penipuan ataupun kamu ditipu daya orang ataupun bermulut manis ya. Dalam otak pikiran kamu, dalam fokus apa yang terlintas inilah yang diberikan bahwa kamu harus bisa berhati-hati dengan orang yang tidak bisa membawa sebuah keuntungan, malah akan membawa sebuah kerugian. Yang pastinya saya tidak tahu berhubungan dengan apa, mungkin berhubungan dengan uang, rencana tujuan, atau yang berhubungan dengan modal usaha yang cukup besar ya. Tapi yang saya lihat ini
kerjasamanya dengan cukup besar ya, modal usaha ya. Jadi apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan, profesi, ataupun jabatan ya. Nah, pesannya ini mengatakan bahwa dengan bentuk pemikiran kamu, hati-hatilah terhadap orang ini ya di sini ya. Nah, kita akan melihat bentuk penanggulangan kamu tuh bagaimana. Sebenarnya dengan cara mengatasinya apa yang ada dalam pemikiran kamu, seharusnya kamu ada yang mendorong kamu ke arah yang benar. Ya, seharusnya. Tapi yang saya lihat di tahun 2022, kamu kurang adanya dukungan ataupun sebuah dewa penolong yang bisa membantu kamu dalam sepihak ataupun dalam rencana tujuan yang akan dijalankan. Ibaratnya yang saya lihat, kamu dewa penolongnya sangat tipis sekali dan kamu semuanya harus kamu yang lakukan dengan sendiri ataupun hanya dilakukan dengan 2 atau 3 orang saja. Walaupun memang ada 2 atau 3 orang membantu kamu, tapi itu masih kurang untuk bisa berprestasi ataupun lebih berhati-hati ataupun berwaspada terhadap apa yang nantinya akan terjadi ya. Dan ini kalau saya lihat kamu kurang adanya sebuah fokus ya. Hidup kamu ini pergi ataupun pulang, kurang adanya sebuah waktu ketersediaan kamu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi cara mengatasinya kamu di sini fokus dan lebih konsentrasi ya. Fokuslah bagian dari hidup kamu supaya kamu benar-benar bisa diberikan sebuah petunjuk ya dalam diri jiwa kamu. Kamu usahakanlah kamu dengarkan kata intuisi hati kamu ya, atau enggak kamu banyaklah belajar spiritual, banyaklah lebih mendekatkan diri padamu, mendekatkan jiwa kamu, diri kamu dengan Tuhanmu ya. Sebenarnya apa yang bisa kamu dapatkan harus didorongkan dengan ke arah tujuan yang benar. Bertemu dengan hal yang baik itu sudah pasti karena di tahun 2022 apa yang kamu inginkan masih belum bisa tercapai. Jadi harus hati-hati dalam pemecahan masalah dan hati-hatilah dengan pihak orang ketiga ya. Nah, jadi di tahun 2022 dengan pemikiran kamu, dengan apa yang kamu fokuskan dengan orang tersebut, hati-hati karena ini adalah pihak orang ketiga ya. Entah benar atau tidak, yang terlintas sekarang di dalam batin kamu, di dalam pemikiran kamu adalah mungkin seorang wanita ataupun mungkin seorang perempuan ya. Jadi mungkin ada yang bertopeng, ada juga yang menutupi rupanya, rupa wajahnya, ataupun yang bermuka dua, ataupun yang bermulut manis. Jadi kamu harus hati-hati dengan apa yang sudah terlintas di dalam hati pikiran kamu ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya untuk kamu file yang pertama. Sadarilah dan kamu jangan terlalu banyak menuntut dengan orang yang kamu pikirkan sekarang. Mungkin untuk mengajak kerjasama ataupun untuk suatu rencana tujuan yang lebih fokusnya ke depannya ya. Kamu harus hati-hati dan apalagi terhadap mulut manisnya ya. Jangan sampai dia tergoda. Adapun kemasukan makanan, kemasukan kata-kata rayuan gombal yang manis untuk kamu ya. Oke teman-teman, untuk file pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan Anda yang memilih file kedua. Kita akan mengambil 2 kartu ya. Oke. Kita akan mengambil cara mengatasinya. Anda yang memilih dengan file kartu yang kedua, ya. Di sini ada kartu Wars and Battles. Mengatakan bahwa kamu lebih banyak ditakuti, sebuah rasa ketakutan, fobia yang tak jelas. Karena kenapa? Di kehidupan kamu di tahun 2022, apa yang kamu pikirkan itu kebanyakan rasa takut, rasa cemas, khawatir yang berlebihan ya. Nah, itu disebabkan karena banyak menderita ya di sini ya. Jadi sekarang kamu baru bisa merasakan sebuah rasa ketakutan, rasa fobia, rasa konflik, dan kamu lebih banyak ingin menyendiri ya, alone gitu ya. Jadi masa kamu sekarang ini lebih banyak dengan amarah, sebuah keinginan, tapi harapan tidak bisa tercapai dengan baik ya. Jadi sulit untuk bisa mengendalikan emosi kamu ya. Nah, terus yang kedua,
ada kartu Atlantis, harus didasari dengan rasa kenyamanan dalam diri jiwa kamu. Ya, pikiran kamu selalu ingin merasakan bahwa di tahun 2022 kamu pengennya hidup nyaman, kamu harusnya ada sebuah ketenangan jiwa kamu ya. Seharusnya ya, yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu sadari terkadang bertolak belakang ya dengan hati jiwa kamu ya. Jadi fokus kamu, apa yang kamu pikirkan sekarang ini membentuk sebuah zona kenyamanan. Cuman ada banyak fobia, ada rasa ketakutan yang berlebihan, rasa cemas dan rasa khawatir, lebih banyak emosional, dan kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan ya. Sehingga kartu ini mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah zona kenyamanan itu semua terbentuk dari jiwa kebatinan kamu. Jiwa yang seperti apa, kamu tanpa sadari, sebenarnya semua ada dalam diri kamu. Tapi kamu pengennya mencari sebuah ketenangan jiwa, tapi kamu nggak tahu bagaimana untuk mempertahankan itu semua dan bagaimana kamu harus mencarinya gitu ya. Nah, coba kita akan melihat cara mengatasinya. Dan ini kamu perlu adanya sebuah pemeliharaan jiwa kamu dan harus ada rasa sukacita ya. Nah, untuk saat ini, untuk masuk di tahun 2022, yang kamu inginkan saat ini, itulah adalah pemeliharaan jiwa kamu dan rasa sukacita, rasa kegembiraan yang cukup mendalam ya. Nah, jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu merasa bahwa diri kamu dikucilkan, acuh tak acuh atau kehidupan kamu tidak menyenangkan. Karena itu semuanya itu kesenangan, kebahagiaan dan zona kenyamanan, kesadaran tinggi itu semua berasal dari dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa, itulah yang akan nanti terfokuskan dan akan terpancarkan ke diri keluar dengan sisi hal positif dan sisi baiknya ya. Nah, jadi kamu yang memiliki kartu kedua, bentuk zona kenyamanan, bentuk ketenangan jiwa itu semua dari diri jiwa kamu. Berusahalah untuk bisa menggapai kebahagiaan, kesenangan, walaupun sangat kecil sekali, tapi kamu hadapilah dengan penuh kebahagiaan dan kepastian dalam hidup kamu ya. Jadi teman-teman udah tahu ya, untuk kamu yang file kedua, kamu harus bisa lebih kuat diri kamu, lebih tegar dari sebelumnya. Kamu jangan selalu merasa bahwa kamu itu tidak berdaya, dan kamu selalu merasa bahwa hidup kamu tak berguna, dan kamu selalu merasa bahwa hidup kamu itu selalu dilecehkan, selalu menderita, dan kamu tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi itu semua berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi dan menanggapi itu semua. Dari baik buruknya itu, masalah demi masalah pasti akan mendewasakan diri kita sendiri secara otomatis ya. Oke teman-teman, untuk file kedua sudah selesai, kita akan melihat dengan kartu file ketiga yang Anda pilih ya. Kita akan mengambil dua kartu. Kita akan mengambil kamu yang memilih dengan file kartu ketiga, yang saya lihat kamu tidak ada sebuah kesenangan jiwa ya. Kebahagiaan yang kamu terima di sini tidak mendapatkan segala hal apapun yang membuat kamu tuh lebih bersukacita dalam menggapai sebuah harapan. Dengan apa yang kamu fokuskan yang sekarang, kamu kurang adanya seperti hati yang bisa memenangkan sesuatu ataupun hati yang menyejukkan ya. Ibaratnya kan kamu di sini, diri kamu sendiri hanya sebagai pemimpin, sebagai jiwa, sebagai guru kamu sendiri. Kamu bisa menjadi bawahan dan kamu bisa juga menjadi sebuah pemimpin, sebuah guru ya. Nah, kamu sendirilah yang bisa mengatur, menghandle ya, mengajak diri kamu tuh bisa menjadi lebih baik. Dalam diri kamu, pengorbanan diri kamulah itulah yang akan dijadikan sebuah kesadaran tinggi dalam bijaksana dalam menggapai sebuah harapan. Batin kamu itu janganlah ribut ataupun gelisah dalam memikirkan sebuah harapan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan, ini bisa saja terjadi, asalkan diri kamu itu mau belajar. Seperti saya katakan tadi, kamu bisa menjadi seorang bawahan, atasan, guru, ataupun sebagai pendidik di dalam diri kamu sendiri. Ya, jadi dengan apa yang kamu pikirkan sekarang, banyaklah belajar, ajaklah diri kamu sendiri
untuk lebih berpikir positif. Ajaklah diri kamu supaya lebih rajin berusaha dalam menggapai sebuah harapan. Jadi, apa yang kamu pikirkan, janganlah menunggu sampai matahari terbenam, ya, ibaratnya seperti kamu boleh bermain, kamu boleh bernyanyi, kamu boleh bergembira. Asalkan kamu harus benar-benar punya tujuan hidup kamu seperti apa yang terfokuskan, terlintas di dalam pikiran kamu ya. Nah, jadi di sini cara menanggulanginya ini ada harus bisa melihat dengan jati diri kamu dengan jernih pikiran ya. Pikiran kamu harus bisa melihat situasi kondisinya dengan jelas. Apakah kehidupan kamu layak untuk mendapatkan sebuah penghidupan, sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu untuk mendapatkan sisi yang baik ya. Di sini satu lagi, go outside. Kamu harus berani berpetualang. Kamu harus berani mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kartu ini mengatakan kamu tidak ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu untuk menggapai sebuah harapan ya. Jadi kekuatan dalam diri kamu sangatlah tidak menggapai sebuah sisi positif yang ingin kamu dapatkan. Go outside, berpetualang. Raihlah apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Cita-cita harapan kamu seperti apa? Ya, lakukanlah dengan baik, dengan sesungguh, dengan setulus hati kamu ya. Apa yang terjadi dalam diri kamu, jernihkanlah pikiran kamu, lihatlah apa yang bisa kamu capai di lingkungan sekitar kamu, dan kamu lebih fokus dan sukacitalah dalam berpengharapan yang baik ya. Nah, itu adalah file yang ketiga yang seharusnya kamu bisa lebih berpikir positif. Ajaklah diri kamu untuk bisa lebih dibimbing dan mau bisa berpikir lebih positif dalam pengharapan. Jadi udah tahu ya, udah dimengerti untuk kamu yang file ketiga. Raihlah kesempatan emas yang ada di depan mata kamu. Beranilah untuk berpetualang dan lebih berpikir jernih dan berpikir positif. Apa yang sudah terlintas di dalam pikiran kamu, capailah itu semua dengan kekuatan batinmu, kekuatan hal yang positif yang benar-benar bisa kamu yakinkan untuk bisa mencapai itu semua dengan pastinya dan dengan baik adanya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan file yang terakhir yang Anda pilih. File keempat ya, kita akan mengambil 2 kartu. Kita akan mengambil cara mengatasinya. Apa yang terlintas dalam hati pikiran kamu, kamu tidak ada sebuah tindakan yang nyata. Karena kenapa? Belum ada sebuah tahap perencanaan dimulai dari sisi mana apa yang bisa kamu kerjakan. Kamu hanya bisa memikirkan apa yang terlintas di dalam pikiran kamu, tidak ada sebuah tindakan yang nyata dan kamu tidak tahu kapan ini akan terjadi dan kapan akan dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Kamu hanya bisa beriming-iming, kamu hanya bisa memiliki sebuah harapan yang semu dan kamu tidak berani untuk mencoba apakah ini bisa berhasil, bisa sukses atau hanya sebuah membuang-buang waktu dan membuang energi, membuang uang gitu ya. Nah, di sini ada 2 kartu menjanjikan bahwa kamu harus memiliki sebuah sisi keterbukaan. Yang mana ini akan benar-benar bisa kamu dapatkan ya. Jujur dalam diri kamu, apa sih yang kamu inginkan, apa yang kamu sebenarnya kamu raih. Selama ini dalam tahap rencana, planning apa yang akan kamu tujuankan, kamu tidak pernah jujur dalam diri kamu. Kamu selalu menipu dan kamu selalu berbohong pada diri kamu. Jiwa kamu selalu mengatakan iya, tapi kamu selalu mengatakan tidak. Kenapa? Gitu. Nah, itulah yang akan ditanyakan di dalam hati jiwa kamu, dalam diri kamu sendiri. Kamu selalu memikirkan bahwa kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu. Tapi kamu selalu menipu, membohongi diri kamu sendiri. Kenapa? Nah, jadi tidak ada sebuah keterbukaan, tidak ada sebuah kejujuran dalam diri kamu. Maunya kamu seperti apa? Kenapa kamu selalu menggantung-gantungkan diri kamu padahal tidak ada orang yang mencelakai kamu ataupun merugikan diri kamu. Dan kamu yang saya lihat ya, satu lagi, prosperity, kamu bisa mendapatkan sebuah kejayaan, sebuah kemakmuran ya jika kamu mau. Tapi kamu sendirilah yang selalu menghalang-halangi, menutup-nutupi dan selalu menghambatkan semua apa yang kamu dapatkan, yang bisa kamu raih dengan sisi positif kamu. Apa yang kamu capai?
Itu sebenarnya bisa gampang sekali ya, bisa kamu inginkan. Tapi semua tergantung dari diri kamu ya. Kurang adanya sebuah tindakan yang nyata dan kurang adanya sebuah eh, sisi tahap mulainya kapan untuk dilakukan. Jadi diri kamu di sini ya sebenarnya bisa kamu raih, sebenarnya bisa kamu capai hanya saja dalam diri kamu bertindak kejujuran, keterbukaan, dan lebih banyak berprinsip, bisa berpegang teguh dalam melakukan hal apapun yang bisa kamu inginkan. Ya, jadi tahap keempat ini dengan file keempat ini sebenarnya bisa kamu capai, semua tergantung dalam diri kamu. Hanya bisa beriming-iming saja dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, tidak ada sebuah tindakan nyata dalam diri kamu. Ya, kalau bisa apa yang kamu lintaskan, apa yang sudah terlintas di dalam hati kamu, batin kamu, dan pemikiran kamu, cobalah, ayolah mulai dari sekarang. Kamu lakukanlah dengan usaha kamu, keyakinan kamu. Pasti kamu bisa mendapatkan sebuah harapan kamu dan bertindaklah sebuah hal yang kejujuran, hal yang jujur dalam melakukan apapun yang bisa merubah hidup kamu ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu yang bisa untuk file pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jika memang ada sesuatu yang benar-benar bisa kamu capai, yang bisa kamu harapkan, kamu capailah dengan baik. Apa yang bisa menjadi diri kamu sendiri, ya kamu capailah dengan seutuhnya apa yang bisa menjadi harapan kamu, ya. Jadi, apa yang sudah terlintas di dalam hati pikiran kamu, pemikiran kamu bagaimana untuk dijalankan di tahun 2022, jalankanlah dengan semestinya dan yakin pada dirimu bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik untuk merubah hidup kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Oke, teman-teman di sini ini saya sudah uh, memilih ya, sudah meminta Anda untuk memilih keempat kartu. Tapi di sini kita akan melihat ya dari segi zodiak ya, kita akan melihat dari keempat file ini, empat kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan melihat dengan hasil polling terbanyak ya, dari hasil kartu, zodiak apa saja yang terpaut dengan keempat file kartu ini ya. Tapi Anda udah tahu ya, teman-teman kan udah tahu ya. Jadi kan kita kan memilih, saya menyuruh Anda untuk memilih keempat kartu yang benar-benar sesuai dengan Anda ya. Tapi ujungnya saya kan masih akan melihat lagi dengan 12 zodiak. Keempat kartu ini mana yang terpaut oleh keempat kartu ini ya. Kita akan membuka kartu, semua empat kartu yang berasal dari zodiak ini mana yang terikat oleh hasil ramalan ini ya. Kita akan menarik 3 kartu untuk 3 zodiak ya. Mana yang lebih terpengaruh untuk hasil ramalan kartu pertama ya. Kita akan menarik 3 zodiak ya. Yang pertama adalah zodiak Libra ya. Oke. Kita akan menarik lagi 2 kartu zodiak Gemini. Kita akan menarik lagi 1 zodiak Capricorn ya. Oke. Jadi di sini inilah untuk file pertama yaitu zodiak Capricorn, zodiak Libra, dan zodiak Gemini. Ini untuk membentuk file pertama ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, pertama kalinya kan saya meminta Anda untuk memilih file ya, keempat kartu, tapi terakhirnya kita akan melihat yang lebih terpengaruhnya, lebih condongnya mana yang akan mendapatkan sebuah pengaruh dari ketiga zodiak ini ya. Jadi untuk kartu pertama zodiak Capricorn, zodiak Libra, dan zodiak Gemini ya. Di sini kita akan lihat lagi untuk yang file yang kedua. Oke, dengan file kedua kita akan melihat mana ya? Zodiak Pisces ya. Nah, ini adalah zodiak Pisces. Yang kedua adalah zodiak Aries.
Yang ketiga adalah zodiak Leo. Oke. Di sini udah tahu ya. Ini untuk file yang kedua. File yang ketiga kita akan lihat. Kita akan menarik satu kartu zodiak Aquarius ya. Yang kedua zodiak Taurus. Yang ketiga zodiak Virgo. Ya. Oke. Untuk yang file keempat kita akan melihat zodiak Cancer. Yang kedua zodiak Sagittarius. Yang ketiga adalah zodiak Scorpio ya. Nah, di sini teman-teman udah cukup tahu ya, cukup dimengerti. Pertama, saya sudah sudah menyuruh Anda untuk memilih keempat kartu yang menurut kamu sesuai. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, Anda bisa memilih hasil polling terakhir, suara terbanyak. Untuk file pertama yaitu Capricorn, Libra, dan Gemini. Yang kedua, Pisces, Aries, dan Leo. Ketiga, Aquarius, Taurus, dan Virgo. Keempat, Cancer, Sagittarius, dan Scorpio. Nah, jadi ya teman-teman, semuanya udah cukup dimengerti. Sebuah keinginan itu akan terpampang untuk di tahun 2022. Jika percaya nggak percaya, itulah nanti akan dijadikan sebuah koreksi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini tidak perlu bingung ya. Boleh percaya sesuai dengan hasil pemilihan pertama kalinya, atau mungkin mengikuti sesuai zodiak pun boleh ya. Jadi ini ada dua macam, jadi hasil polling suara terbanyak yang bagaimana nanti akan kamu ikuti ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.